Menanggapi keluhan masyarakat saat pasien sakit lalu datang ke instalasi gawat darurat IGD RSUD Cilacap, namun acap kali ditolak dengan alasan ruangan penuh, bahkan bed tempat tidur di ruangan IGD juga penuh. Ada banyak asumsi dari masyarakat dalam keadaan pasien sakit parah namun ditolak pihak RSUD. Masyarakat menyimpulkan apakah karena menggunakan BPJS? Jika benar, ruangan rawat inap penuh dan bed IGD juga sedang dipakai semua. Dalam hal ini, apakah tidak sebaiknya pihak RSUD menambah ruangan rawat inap dan bed di IGD? Terkait akan hal ini, berikut penjelasan Direktur RSUD Cilacap, Dr. Ikhlas Rianto MM, saat ditemui di kantor Direktur RSUD Cilacap, Jumat 20 Desember 2024. Di keluhan masyarakat dok, UGD selalu bed selalu penuh dan ruangan selalu penuh ini dok. Apakah memang kuotanya sudah maksimal atau memang ke depan akan ditambah kuota lagi dok? Karena selalu kalau di UGD sering sekali masyarakat ditolak karena penuh bed kosong, ruangan penuh, bagaimana ini dok? Oh iya, sebenarnya bukan masalah bed kosong Bu. Jadi kan gini, kita kan bed total di ruang rawat inap ada 296 ya. 295 tempat tidur. Tapi kan itu juga sudah terbagi. Terbaginya artinya maksudnya ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk yang bersalin, kan gitu, yang berisiko, ada yang habis operasi. Nah, seperti itu. Nah, saya contohnya mungkin tertera di sana, oh ini bed ada yang masih kosong. Ya mungkin kosongnya karena di bagian anak-anak kan tidak mungkin orang dewasa masuk ke ruang anak-anak. Kan seperti itu contohnya seperti itu. Ya. Nah, sedangkan seandainya terkait dengan mungkin oh ini ditolak ini, sebetulnya begini. Jadi pasien datang ke UGD itu dalam keadaan kegawat daruratan yang harus segera kita tangani. Nah, sedangkan kita maksimal punya bed itu 23 tempat tidur yang dipersiapkan. Nah, seandainya itu sudah kepakai semua kan gitu. Ya mau tidak mau mungkin harus menunggu kan gitu. Ini sedang ada penanganan ini semua dan secara maksimal sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kita sebagai rumah sakit tipe B gitu ya, memang itu sudah sesuai dengan standar itu, dan itu kita sudah koordinasi juga dengan BPJS karena kita juga diawasi oleh BPJS. Kadang kan ada masyarakat yang bilang, lah kalau bednya kurang kenapa nggak langsung nambah malah gitu. Tidak bisa serta merta langsung nambah itu, karena satu, kita mesti harus laporan ke BPJS kemampuan dari tempat tidurnya berapa. Keduanya juga sumber daya manusia yang ada, persiapannya juga untuk di ruangan ya, yang dia harus ditambah mana ya. Dan juga yang ketiga harus di SK-kan juga kan gitu. Nah itu tiga kayak gitu, jadi tidak kita semata mungkin kayak di hotel sih mungkin oh ya bisa nambah ada ruangan kosong. Nah itu seperti kalau kita tidak, karena ada beberapa yang harus dilaksanakan, harus dikerjakan dan itu harus harus memenuhi kebutuhan pasien kan gitu. Itu seperti itu gitu. Jadi saya juga minta maaf seandainya mungkin dari masyarakat tadi, oh ini kok lama sekali di IGD karena lama ini, ya itu karena penuh begitu. Itu penuh itu karena memang kondisi dari 23 ini biasanya kalau pas menyatakan ini sementara bed ini sedang penuh, itu memang kondisi memang lagi sedang dikerjakan semua dan dilaksanakan di IGD itu bisa sampai maksimal 6 jam kan gitu ya. Itu ketentuan nasional, itu bukan ketentuan dari rumah sakit, malah itu ketentuan nasional dimanapun pelaksanaan itu. Pemeriksaan antara yaitu tadi pemeriksaan pemilihan kondisinya, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga nanti ada pemeriksaan lanjutan penunjang. Ya ada ronsen, laboratorium ya dan lain-lain, itu yang menurut kebutuhan dari pasien, masing-masing pasien. Nah, pola itu kan kadang di dalam itu juga memang ini memang istilahnya kalau di dalam itu kalau pas memang lagi numpuk memang ya berkejar-kejaran sekali ya. Meskipun kita juga sudah menyediakan cadangan bed itu ya tetap itu masih terpakai semua. Jadi selama itu ya saat ini kalau pas penuh itu memang benar-benar yang cadangan 5 itu juga sudah terpakai semua kan gitu. Soalnya kalau seandainya cuma asal-asal gitu nanti kita juga nggak bisa maksimal ya, kualitas pelayanannya dari tidak maksimal kan gitu untuk pasien yang harusnya seperti ini lah. Sedangkan kita sudah tertata, oh ya kasus seperti ini masuknya ke ruangan ini, masuk ini penanganannya di ruangan ini. Nah itu memang kita, karena kita juga dikontrol oleh akreditasi juga, dikontrol oleh standar pelayanan yang ada, dan itu oleh kementerian ya, oleh BPJS juga ya gitu, itu seperti itu ya. Jadi kami mohon maaf sekali seandainya mungkin ada penuh-penuh seperti itu, dan saya juga sering mengingatkan kepada teman-teman di lapangan, terutama di ini, dalam mengedukasi, menginformasikan harus yang tepat, yang jelas, sehingga nanti masyarakat juga bisa
bisa paham oh ya jadi bukan serta merta ditolak gitu bukan tapi memang kita kadang biasanya memberikan solusi seandainya mungkin ini penuh gimana kalau seandainya mungkin oh ini masih sementara masih bisa di rumah sakit yang tipe C sebenarnya gitu ya daripada nanti dia nunggu terlalu lama kan gitu. Nah nanti kan dia sementara penanganan segera mungkin di tipe C, nanti setelah itu kalau sudah sini sudah longgar sudah ini berarti nanti bisa mengalir karena kita untuk masuk ke ruangan itu setelah dari IGD sudah tenang aman itu kita daftarkan namanya TPPRI ya, tempat pendaftaran. Nah di situ nanti juga dilihat mana ruangan-ruangan yang kosong kan gitu, mana yang sesuai dengan kondisi pasien itu karena kalau di ruangan itu seandainya mungkin ya kadang ini yang sering kita alami juga di ruangan itu misalnya oh ya hari ini pulang itu kadang tidak serta-merta saat itu dia langsung pulang ya, langsung dijemput kadang nunggu jemputan itu 4 jam 5 jam nah ini yang kadang kan beda dengan kalau di hotel mungkin check out jam 1 mau tidak mau kamu harus keluar kan itu kalau tidak kita kan enggak nah, jadi saya oh ini nunggu jemputan Pak oh iya kita tunggu nah padahal setelah dia pulang nanti padahal ada range waktu untuk membersihkan ruangan itu 1 jam sampai 2 jam. Nah itu jadi kadang itu untuk mensterilkan ruangan juga ya. Jadi nah itu pola itu kadang sering kita ya tidak apa-apa karena memang kita pelayan memang itu satu resiko kita kadang banyak dari masyarakat yang ya, komplain seperti itu tadi kaitannya dengan itu alur itulah yang kadang ini agak lama dari mulai di kenapa kok di UGD lama belum pindah-pindah ke ruangan. Nah itu karena ruangan belum bisa memutuskan kosong kalau pasien itu benar-benar sudah keluar ya. Karena kalau pasien keluar pun harus ada waktu ring 1 jam untuk membersihkan ruangan itu. Selalu penuh rumah sakit di IGD terutama ya, ini solusinya mungkin ada dok dari RSUD. Sementara kalau seandainya itu kan pertama kali pasien datang kita dilihat diperiksa dulu ya kondisinya. Oh ini kondisi gimana kalau seandainya kebetulan di rumah sakit di mana di IGD penuh itu ya. Kelihatannya ada beberapa pasien yang sedang ngantri menunggu untuk masuk IGD. Oh ini sementara mungkin dalam kondisi saat itu bisa tertangani dulu di rumah sakit lain ya kita anjurkan rumah sakit lain ya sambil nunggu daripada nunggu terlalu lama di ini karena di dalam IGD sendiri pelayanan juga sedang terus berjalan untuk penanganan. Selain itu juga kita terus berusaha untuk menambah lagi cadangan bed yang ada di IGD ya dan tambah lagi satu lagi kita sekarang lagi terus bergerak solusinya kita menitipkan. Jadi beberapa pasien tadi yang saya sebutkan biasanya kan kadang ada pasien-pasien yang sebenarnya oh ini sudah stabil di IGD. Nah, kita mau pindah ke ruangan kan ruangannya penuh juga karena nunggu pasien yang pada pulang atau enggak nunggu oh ya ini pulangnya sore sedangkan dia datangnya pagi kan gitu. Nah, ini sementara kita titipkan. Memang sekarang kita ada salah satu solusi juga menitipkan ke ruangan-ruangan yang kosong sementara gitu. Kecuali ruang anak, ruang untuk bersalin itu memang kita tidak untuk penitipan itu, tapi di ruang-ruang yang kosong itu bisa kita penitipkan dulu sementara sambil mengurai kondisi di dalam IGD itu yang penuh kan gitu. Nah ini untuk mengalirkan ya alur pelayanan. Tapi yang jelas kita tetap terus harapan kita memang tiap tahun kita ada penambahan ini sebetulnya untuk penambahan kapasitas yang ada di IGD ya, karena dengan menambah kapasitas untuk tempat tidur kan juga menambah tenaga kerja yang ada kan gitu ya SDM juga kan gitu dan juga ruangan yang untuk kebutuhan pasien itu juga sesuai dengan kebutuhannya gitu. Itu salah satu solusinya antaranya seperti itu. Jadi kita terus menambah dan juga menitipkan ke ruangan-ruangan yang kosong gitu loh. Itu salah satu untuk mengurai antrian yang ada di IGD itu seperti itu. Untuk tenaga kesehatan yang di IGD sendiri kalau total kita kan satu shift itu kan ada yang 9 orang, ada yang 7 orang kan gitu. Satu sini 7 orang, minimal 7 orang, sedang satu shift itu ada 3 ya. 3 shift kan gitu ya. 3 shift. Nah itu ya. Ini 3 kali paling 3 kali 21 berarti 21 gitu ya. 21 sampai 25 itu perawat yang khusus perawatnya aja, dia itu belum dokternya kan gitu ya. Dokternya per shift itu ada 2 juga kan gitu. Itu 2 kadang kita libatkan juga 1, 3 itu yang dokter code blue namanya. Dokter ruangan itu kita biasanya kalau lagi kondisi penuh itu kita panggil juga untuk ikut bantu di IGD. Selain itu juga kita juga persiapan juga
pelayanan penunjang ya, laboratorium, kemudian juga radiologi kan gitu ya, dan juga untuk EKG, ambulan ya, itu semua pelayanan 24 jam semua gitu. Ya, jadi kita memang udah persiapan sampai saat ini tuh seperti itu.